Mohon segera masuk di ruang kelas 7B atau ruang guru ulama. Acara segera kita buka. Jangan kayak dari luar, jangan masuk lagi. Bu. Balik di mana, Pak? Ada. Bisa diisikan dulu. Baiklah Bapak Ibu, sambil berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Gunung Tengah yang saya hormati, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, untuk yang kedua kalinya kita dikumpulkan oleh Pak Ardi selaku peserta calon guru penggerak. Jadi sampai sekarang belum ada informasi menghilangkan C-nya masih ada, dan pada hari ini akan kita dengarkan bersama apa yang akan dipaparkan oleh Pak Ardi tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga apa yang dipaparkan oleh Pak Ardi ini nanti besar harapan kita ada yang bisa kita laksanakan di sekolah kita di kemudian hari. Untuk itu mari kita bersama-sama urun rembuk menyampaikan pendapat, pandangan, kritik, saran apa yang disampaikan oleh Pak Ardi nanti. Siapa tahu di antara kita jika ada yang mendapat informasi terlebih dahulu, karena zaman sekarang tidak menutup kemungkinan di antara kita itu ada yang lebih duluan mendapat informasi, sehingga pada kesempatan ini kita berbagi. Untuk itu, supaya kegiatan ini juga diberi oleh Allah, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin ada arahan dikit dari Pak Kepala Sekolah, karena pertemuan pertama kemarin ada pendamping, tapi kebetulan Pak Kepala Sekolah sudah ada kegiatan di luar. Pak Kurikulum, mohon maaf Pak Jun waktu itu juga terlambat, jadi tak ada rotan akan terjadi. Waktu itu saya yang mendampingi Pak Adi. Untuk itu di pertemuan yang kedua ini kepada Pak Supri disilahkan untuk memberikan sedikit arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena yang diminta tadi sedikit saja oleh Pak Budi, jadi saya sampaikan yang sedikit saja. Bapak Ibu, dalam rangka program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mulai tahun 2020 itu ada program guru penggerak dan guru pengajar praktik. Ini salah dua dari program yang diluncurkan seiring dengan implementasi kurikulum merdeka. Dalam kegiatan guru penggerak pada kita, alhamdulillah SMP 2 baru satu guru kita yang lolos untuk sebagai calon guru penggerak
angkatan ke-9, yaitu Pak Ardi. Alhamdulillah sudah masuk mendaftarkan sekolah kita dalam peta sekolah yang punya guru penggerak. Harapan kita dari sekolah ini tentu saja akan diikuti oleh Bapak Ibu yang lain, baik sebagai guru penggerak maupun guru atau pengajar praktik CGP maupun CPP. Ini masih terus dibuka kerannya. Silakan Bapak Ibu mendaftar secara proaktif mengikuti program-program yang disampaikan oleh pemerintah, yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu secara daring. Sekarang lebih banyak yang secara daring. Kalau kita kurang rajin buka-buka informasi, memang kita tertinggal. Itu sesuai juga dengan program digitalisasi pendidikan. Kembali ke masalah guru penggerak tadi, salah satu programnya dalam guru penggerak itu adalah ada program pendampingan, kemudian ada loka karya. Yang kita lakukan hari ini adalah pengimbasan budaya positif dalam hal ini praktek baik yang kita pengimbasan dari guru penggerak kepada lingkungan, terutama lingkungan kecil dulu, lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan dengan paparan dari Pak Hadi nanti kita sama-sama, paling tidak sama-sama termotivasi untuk belajar lebih dalam. Kalau kata orang-orang alim, ilmu itu tidak berguna kalau cuma disimpan di otak kita. Tapi ilmu itu akan lebih baik, akan berfaedah, bermanfaat kalau kita terapkan atau kita praktikkan. Nah, hari ini mungkin Pak Hadi akan menyampaikan beberapa praktik baik yang mungkin bisa kita laksanakan. Jadi tidak mengendap di alam pikiran kita, tapi kita turunkan. Nanti pada akhirnya saya harapkan ini di bawah sadar kita sudah mempraktikkan hal baik. Bukan berarti selama ini kita belum berbuat baik, tapi mungkin hal-hal baik yang sudah kita lakukan selama ini belum terorganisir atau belum terstruktur, sehingga praktik-praktik kita itu kadang-kadang sifatnya sporadis dan insidental, tanpa satu perencanaan, tanpa satu rencana atau pola-pola tertentu. Jadi pengimbasan ini nanti diharapkan Pak Ardi bisa menyampaikan bagaimana sih kira-kira kita mengorganisir praktek-praktek baik yang selama ini sudah kita lakukan, sehingga menjadi lebih punya ciri khas atau tersusun, terstruktur dengan rapi, dan itu bisa kita administrasikan, kemudian bisa kita sajikan atau bisa kita utarakan atau kita paparkan ke orang lain, sehingga orang lain paling tidak punya inspirasi
dari praktek-praktek baik yang sudah kita lakukan. Nah, untuk saat ini mungkin praktek baik kita ini kita berlakukan di lingkungan kita sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Kaitannya dengan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya yang hari pertama ini kita nanti akan berkaitan dengan, kalau hari ini diseminasi dari Pak Adi, paparan bagaimana praktek baik itu dilakukan. Kemudian kita nanti beranjak ke kaitannya dengan komunitas belajar, kaitannya dengan agen perubahan, kaitannya dengan kita diminta sebentar lagi tinggal minggu surat edarannya, itu kita diminta untuk school green, artinya sekolah harus hijau. Kemudian ada lagi tim penanggulangan perhubungan, TPPK, akan dibentuk di sekolah kita ya. Nanti akan kita lakukan satu persatu. Jadi untuk siswa kita nanti akan kita bentuk agen perubahan. Untuk guru dimotori oleh guru BK itu membentuk TPPK, tim penanggulangan atau pencegahan tindak kekerasan. Itu nanti bukan KPK. Itu selanjutnya. Nah, mungkin dari diseminasi Pak Hadi nanti bisa kita jadikan embrio cikal bakal awalnya. Saya yakin kita sudah melakukan praktek baik ini, cuman belum terstruktur, terorganisir. Itu saja. Jadi mudah-mudahan dengan paparan Pak Hadi nanti kita bisa terinspirasi untuk mempraktikkan, mengorganisir praktek-praktek baik yang telah kita lakukan selama ini. Saya kira itu sebagai pengantar, dan karena waktu kita juga tidak banyak, silakan nanti langsung ke Pak Hadi untuk menyampaikan paparannya. Kemudian saya minta kita semua berpartisipasi aktif, saling sharing, memberikan masukan untuk kebaikan, untuk kelanjutan dari program kita ini. Jadi ini bukan program Pak Hadi semata-mata, tapi ini untuk program kita semua, program sekolah kita, SMP Negeri 2 Bengkulu Tengah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena hari ini hari Jumat, waktu berjalan terus, disilakan Pak Haji untuk menyampaikan tentang budaya positif yang menurut Pak Haji. Bapak Ibu nanti silakan untuk. Terima kasih, disilakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai mempresentasikan terkait budaya positif, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, baik itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah di Sekolah, guru maupun serta sejawat yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini terkait diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, kelas dan serta sejawat. Maksud dan tujuan saya menyampaikan ini salah satunya memenuhi program calon guru penggerak. Kemudian saya juga bermaksud untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan ketika Poka Karya 2 di modul 1.4.
Sebelum kita masuk, mungkin kita ada permainan sedikit tentang ayo bermain kepala tangan. Kalau kita lihat kepala tangan, kalau kita pegang tangan kita kuat-kuatnya, tangan kita ini bisa dibuka dari dua sisi, bisa itu dari luar maupun dari dalam. Ketika orang lain yang memaksakan terbuka, berarti itu ada pengaruh dari luar. Sedangkan kalau misalkan kita buka sendiri, itu yang buka berarti dari keyakinan kita. Nah, tergantung perspektif mana yang kita gunakan nanti. Mau kita buka sendiri berdasarkan keyakinan, ataukah dipaksa untuk membuka tangan tersebut. Nah, ini sebenarnya mindset kontrol, di mana seseorang itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Terus dia juga memiliki keyakinan bagaimana cara menggunakan kontrol dia tersebut. Apakah dia harus dipaksakan atau berdasarkan keyakinan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, terkait perubahan paradigma teori kontrol ini, banyak anggapan yang sering muncul di kalangan kita sama-sama. Yang pertama yaitu ilusi guru itu harusnya mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam perspektif ini sebenarnya di posisi kita sebagai guru itu terlihat terlalu memaksakan peserta didik. Kita hanya bisa mengontrol, memaksakan kehendak kita tanpa melihat apa yang diinginkan peserta didik tersebut, apa yang dibutuhkan mereka. Harusnya kita sebagai guru pengajar atau pendidik, kita juga harus mampu melihat kebutuhan siswa tersebut tanpa harus selalu memaksakan apa yang kita yakini benar. Lalu apa yang bisa kita lakukan, yaitu beralih ke budaya positif. Mungkin kawan-kawan rekan-rekan sejawat sudah banyak yang membaca, sudah tahu terkait budaya positif dan selama ini sudah menerapkan di lingkungan sekolah. Tapi ada baiknya kita saling-saling kembali untuk menguatkan, untuk memperjelas pemahaman kita terkait budaya positif tersebut. Lalu kenapa budaya positif ini harus kita lakukan? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri sendiri. Jadi yang muncul itu bukan karena dikontrol atau dipaksa, tapi peserta didiknya itu yang yakin bahwa apa yang dia pelajari itu dia butuh, dia perlu. Jadi sadar dari dirinya, bukan dikontrol atau dipaksa. Kemudian suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif serta peserta didik dan budaya positif di lingkungan. Jadi ketika budaya positif itu sudah tertanam, efeknya nanti akan ke lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Selanjutnya, budaya positif ini merupakan nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nilai-nilai bijaksana, nilai-nilai tanggung jawab ketika sudah tertanam pada peserta didik, itulah yang nantinya akan membentuk budaya positif tersebut. Seperti contoh, ketika mereka sadar bahwa tanggung jawab kebersihan itu di tangan mereka, setidaknya dia tidak lagi melakukan buang sampah sembarangan atau mengotori kelas dan sebagainya. Ketika mereka merasa tanggung jawab mereka untuk menjaga sekolah, dia tidak lagi sampai membolongi pagar atau naik pagar atau keluar. Itu terkait budaya positif. Kemudian dalam budaya positif itu ada yang disebut dengan disiplin. Nah, makna disiplin kalau dikutip dari Kemendikbudristek yang diterangkan bahwa asalnya dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato secara teori. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bukan lagi sadar dari diri untuk berdisiplin, tapi untuk menaati peraturan itu, kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalkan, kalau kamu tidak pakai seragam, saya hukum kamu 10 kali lari lapangan. Ada baiknya kita rubah kata itu, misalkan kalau tidak menggunakan seragam, misalnya hal ini tidak menunjukkan kebersamaan di sekolah. Jadi yang tadinya negatif kita rubah menjadi positif. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi yang tadinya ancaman kita rubah menjadi komunikasi dua arah ke peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Jadi ketika mereka tahu bahwa konsekuensi yang dia lakukan itu akan berdampak pada diri mereka, hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Seperti contoh, ketika mereka panjat pagar, konsekuensinya apa? Bisa terjatuh, bisa pecah kepala. Ketika memberikan pemahaman itu, setidaknya mereka sadar bahwa tindakan itu salah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, dari budaya positif dan disiplin positif ini nanti akan muncul atau melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila seperti yang kita sudah terapkan dalam kurikulum Merdeka, yakni nantinya siswa itu diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, serta mampu bernalar kritis. Nah, hal ini tidak luput dari keterangan atau penjelasan merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Bukan patuh saja dari perintah, tapi muncul memerintah diri sendiri melakukan itu. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan terkait budaya positif di lingkungan sekolah? Salah satunya yaitu membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Rata-rata peraturan sifatnya itu memaksa atau mengkontrol. Siswa dikontrol, dipaksa untuk melakukan itu, kalau tidak kami hukum. Sedangkan keyakinan, mereka melakukan itu karena kesadaran, bangkit dari diri atau karakter mereka sendiri. Nah, ketika karakter itu sudah berubah, sudah mengakar di diri mereka, hal inilah nantinya yang membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Tanpa peraturan itu, tanpa dipaksa dengan peraturan, mereka sudah dengan sendirinya meyakini bahwa hal-hal positif itu ini yang harus dilakukan. Yang tadinya misalkan kamu tidak boleh menggunakan seragam tidak sesuai dengan peraturan sekolah, mungkin dia merasa sadar bahwa saya harus menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Jadi yang muncul itu bukan paksaan dari peraturan, tapi sadar dari dirinya sendiri. Salah satu bentuknya yaitu membentuk keyakinan kelas di di lingkungan kelas. Setidaknya kita guru mapel, guru wali murid, wali kelas bisa membuat atau membentuk keyakinan kelasnya masing-masing. Setidaknya hal ini untuk memanti atau memancing mereka itu sadar dulu. Kalau kita paksakan langsung berubah, kita sama-sama yakin tidak bisa langsung maksimal. Setidaknya ini yang memantik mereka untuk berubah diri mereka sendiri, yaitu yakin bahwa hal ini yang harus mereka lakukan, bukan hal ini yang harus mereka hindari. Selanjutnya, di dalam kegiatan itu bisa nanti peserta didik membacakan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Jadi ketika di dalam kelas mereka telah menyusun keyakinan kelasnya, mereka diminta untuk membacakan keyakinan kelas tersebut untuk menyampaikan apa yang sudah diyakini di dalam kelas mereka, sehingga mereka tersadar, oh ini hal-hal baik yang harus kami lakukan di dalam kelas, bahkan nanti lingkupnya sekolah. Contoh dari hal-hal baik atau keyakinan-keyakinan yang bisa dibuat, contohnya yang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Ketimbang kita membuat jangan mengolok orang lain, lebih baik kita buat kalimat yang menjadi positif. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Kemudian semua orang dan barang menghormati semua orang dan barang
milik orang lain sendiri. Kemudian untuk yang bekerja, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, ketimbang kamu harus melakukan pekerjaan itu, kalau tidak saya hukum. Kemudian diterima dan dimiliki. Contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ketika ini sudah tertanam pada peserta didik, harapannya ke depan budaya positif itu muncul. Selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sama-sama kita pelajari mungkin di bangku kuliah atau sama-sama kita baca di bahan bacaan atau literasi. Kebutuhan manusia itu ada 5 dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, biasanya peserta didik itu melakukan itu karena 5 kebutuhan dasar ini. Contoh kebutuhan pengakuan. Ketika mereka memukul siswa lain, mereka itu sebenarnya ingin diakui bahwa mereka hebat. Padahal apa yang dia lakukan itu salah. Seharusnya dia rubah apa yang dia lakukan itu untuk mendapatkan pengakuan. Misalkan dari prestasi. Contoh lain misalkan kasih dan rasa sayang. Ketika siswa itu sudah mulai cuek ke guru, berarti ada rasa sayang yang kita hilangkan dalam proses pelajaran. Kita juga mungkin tanpa sadar, misalkan saya sebagai guru membuat mereka itu beda dengan saya, sehingga rasa sayang, rasa simpati kita itu tidak ada lagi. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup sama-sama kita tahu kaitannya bisa jadi dengan ekonomi, bisa jadi dengan kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi. Hal ini juga bisa berdampak dalam proses pembelajaran. Contohnya misalkan ada siswa yang tidak memiliki seragam, ada siswa yang tidak memiliki sepatu, atau misalkan dia tidak sempat sarapan. Sebenarnya ini juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, kesenangan. Biasanya mereka atau siswa itu melakukan sesuatu itu berdasarkan kesenangan mereka. Apa yang mereka senangi dan mereka yakini itu senang, menyenangkan diri mereka, makanya dia lakukan hal tersebut. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Lalu hubungannya yaitu dengan posisi kontrol guru. Dari modul yang sudah saya pelajari di guru penggerak, ada 5 posisi kontrol guru yang sering muncul di lingkungan sekolah. Satu itu posisi penghukum. Jadi ketika siswa datang, misalkan terlambat, misalkan ya, langsung dihukum. Kau langsung berlari 10 putaran atau tegak di bawah bendera. Ini masuk ke dalam posisi penghukum. Kemudian ada guru itu yang membuat rasa bersalah. Wahai kamu ini nak, misalkan tidak kasihan dengan orang tua kamu, udah susah-susah nyari duit. Nah, itu membuat mereka menjadi seolah-olah bersalah. Oh, saya sudah bersalah dengan orang tua, sehingga ini membuat kepercayaan diri menurun dan membuat pembelajaran itu menjadi gagal. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman ini dia memposisikan guru itu memposisikan diri kepada murid itu menjadi seperti teman, sering bercanda gurau. Kemudian ketika ada masalah muridnya, dia sudahlah nggak apa-apa lah, duduklah masuklah ke sana. Nah, ini posisi teman. Memang secara secara emosi antara siswa dengan gurunya menjadi lebih dekat. Tetapi terkadang siswanya itu menjadi lebih terlewatan. Kemudian posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini guru sudah menerapkan sesuatu itu sesuai dengan aturan. Jadi apapun yang diterapkan itu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat di sekolah. Tetapi posisi pemantau itu ada kalanya bisa membuat siswa dendam karena apapun dilakukan sesuai dengan aturan. Sedangkan yang terakhir adalah manajer. Jadi posisi yang paling sesuai untuk guru, karena ketika dia memberikan pemahaman kepada siswa, tidak hanya memberikan pemahaman saja, tetapi di akhir dari tindakannya dia memberikan solusi kepada peserta didik. Berikut contoh penerapannya yang dikutip dari laman YouTube Kemendikbudristek. Mungkin kita bisa lihat dulu contoh video.
posisi kontrol. Salah satu program menggunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam posisi adalah proses perjalanan seorang terdidik mengenali dirinya. Pada video kali ini, bukan 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grover dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pencetus, 2. Posisi pembuat bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Lalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sama lapangan basket. Posisi mendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Apa yuk? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibunya bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kita jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi pembuat rasa bersalah, dia akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, tapi dari saya lupa bawa tas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harusnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ibu, demi ibu. Kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bertindak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini beri absennya, sehingga dalam waktu murid bisa berkonsentrasi, namun ada Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah dari ini Bu. Iya betul. Sekarang kerja 7.20. Kalian juga tahu konsekuensinya bertambah hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi jam 3.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tidaknya suara maju Kak. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nare? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nare meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nare bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa meminta awal saya Bu. Baik, kalau Nare lupa menyetor alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nare adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Nare? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bekerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan menulis memberikan pertanyaan-pertanyaan menyenangkan, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah, rekan-rekan, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol guru yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya juga sering melakukan salah satu posisi itu. Kadang ada di posisi penghukum, kadang ada di posisi teman untuk menetralkan suasana, kadang juga ada membuat mereka merasa bersalah. Nah, kalau dari penjabaran tadi, kalau kita lihat sama-sama, memang posisi yang paling ideal itu posisi manajer, di mana posisi itu menumbuhkan budaya positif atau positif intrinsik yang ada pada peserta didik, sehingga yang tertanam di dalam diri mereka itu karakter baiknya itu, bukan malah menendam atau tidak suka kepada gurunya karena apa yang kita terapkan selama ini, yang kita yakini selama ini benar. Itu untuk 5 posisi kontrol yang harus diketahui. Mungkin kita bisa sama-sama refleksikan diri yang mana yang menurut kita benar. Untuk selanjutnya yaitu restitusi. Jadi dalam menghadapi masalah atau permasalahan di sekolah, ada yang disebut dengan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, segitiga restitusi ini dapat kita lihat di bentuk segitiga ini. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika murid itu ada permasalahan, yang kita lakukan pertama kali yaitu menstabilkan identitas mereka. Jadi ketika mereka berkelahi misalkan antara A dan B, Angga dan Tony misalkan berkelahi sampai dibawa ke kantor, ada baiknya guru itu menstabilkan dulu identitas masing-masing. Maksudnya tanya dulu permasalahan mereka itu apa, penyebabnya apa sampai berkelahi seperti itu, dinetralkan bahwa tindakan itu mungkin saja benar, misalkan ya karena dia saling berkelahi, ributnya karena di luar, karena terlempar. Mungkin bisa kita kasih pernyataan, benar tindakan kamu itu respon untuk membalas, tapi ada hal yang harus kamu perhatikan, yaitu di bagian kedua, validasi tindakan yang salah.
walaupun itu respon kita sebagai manusia, tapi tindakan itu salah. Jadi tidak langsung menjudge kamu itu salah sepenuhnya. Ada posisi menetralkan tindakan yang sudah dilakukan siswa itu. Dan terakhir baru ditanyakan apa yang bisa kamu lakukan setelah tindakan ini sudah kamu lakukan. Misalkan ketika berkelahi dia bisa minta maaf atau membuat kesepakatan dengan temannya itu, lalu membuat aturan kelas untuk saling menghargai. Nah, itu salah satu solusi yang bisa dilakukan ketika tindakan itu sudah dilakukan. Nah, diharapkan apa yang sudah mereka buat itu dijadikan keyakinan diri mereka. Selanjutnya, ya, yang menstabilkan salah satunya yaitu mengubah identitas tadi. Berbuat salah itu tidak, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi posisi gurunya itu menempatkan tidak langsung menyalahkan siswanya itu. Mungkin kita sebagai manusia memang selalu berbuat salah. Mungkin bisa disampaikan seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang tadinya misalkan berkelahi bisa jadi sampai memukul dengan benda yang tajam dan sebagainya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini tindakan yang dilakukan gurunya yaitu memvalidasi tindakan yang salah yang telah dia lakukan. Walaupun tadi sudah dikasih tanggapan positif, tapi tetap guru juga mempertimbangkan apa yang mereka lakukan itu salah. Dan yang terakhir, bukan validasi tindakan, membuat keyakinan. Membuat keyakinan ini, contohnya, apakah yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Mungkin gurunya bisa tanya dulu. Menurut kamu apa kepercayaan atau keyakinan kamu di keluarga kamu? Misalkan kalau siswa itu menghargai orang yang lebih tua, kalau ini kamu lakukan kepada orang tua kamu sendiri, bagaimana? Apakah orang tua kamu bisa terima? Itu bisa dijadikan keyakinan. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, dari sana dia sudah tahu, oh ini seharusnya yang saya lakukan. Ketika mereka sudah sadar ini yang harus dilakukan, barulah kita kasih solusi apa yang bisa siswa itu lakukan. Tapi sebelumnya beri kesempatan siswa itu dulu untuk mencari solusi apa yang bisa dia lakukan. Contoh seperti yang diterapkan oleh guru tadi terhadap Naren di dalam video pada posisi manajer. Oke, masih ada satu video lagi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Johnson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ilmu dan bakat guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya ketemu Pak? Kenapa hari ini ada di sini? Pak, coba masa aku udah kayak gitu, kenapa? Ya aku marah lah.
makain Eka di depan kelas. Lo banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Lo banget. Saya dekat dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, tapi saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Tapi saya bikin tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih kejam lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untuk saya tidak sabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dengan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di depan kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sudah sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya tak menghargai orang lain. Mungkin kalau itu saya jadi emosi. Jadi tidak memperhatikan. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya, lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berhasil mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir melangkah selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak mengingatkan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah artinya kamu harus menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi reaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dan perilaku murid, mengenali dan meyakini kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
kami bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Tidak, aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tidak, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak titik kelas yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita verifikasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka guru telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan perilakunya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa yang menjadi kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga konstitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga konstitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan kepada anggotanya yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ide Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga konstitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga konstitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdeka. Salam dan bahagia, Guru Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi terkait segitiga restitusi yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah kita. Terkait segitiga restitusi tadi, memang tidak semua permasalahan bisa dilaksanakan melalui segitiga restitusi. Tinggal lagi bagaimana caranya guru menghadapi masalah tersebut. Salah satunya kalau misalkan itu masalah ringan, tidak perlu melakukan segitiga restitusi. Atau misalkan masalah itu memang sangat berat, misal kasusnya asusila atau yang tindaknya ekstrim, mungkin kita tidak bisa melakukan itu. Dan kalau memang sudah ada peraturan di sekolah, itulah yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak guru. Tapi kalau misalkan masalah berkelahi atau misalkan tidak masuk kelas, hal ini memungkinkan masih bisa diselesaikan melalui segitiga restitusi itu untuk menstabilkan emosi siswa agar nantinya tidak tertanam karakter-karakter pendendam atau karakter buruk di diri siswa tersebut. Dan kita sebagai seorang guru merasa lebih nyaman dan mampu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu yang dapat saya bagikan untuk pada kesempatan kali ini. Jika ada yang saya serahkan ke forum. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Bukan maksudnya menggurui Bapak Ibu, kita diskusi saja atau sharing saja, karena saya rasa semuanya sudah mempelajari hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Apa yang dipaparkan oleh Pak Ardi tadi, meskipun sedikit banyak juga kita sudah melaksanakan. Kalau ada yang mau ditanggapi, kami silakan, diberi kesempatan 5 menit. Ya. Karena ini hari Jumat, jadi jam 12 harus pulang. Mungkin terima kasih Pak Budi. Saya cukup 3 menit nih, paling panjang. Jadi intinya Bapak Ibu yang sudah didefinisikan, sudah dipresentasikan oleh Pak Ardi tadi, itu sebenarnya sudah kita lakukan. Tapi di posisi mana itu kita introspeksi masing-masing, kita sudah melakukan tindakan baik itu dalam posisi apa. Dan kalau saya tarik kesimpulan dan menarik benang merah dengan implementasi kurikulum merdeka, itu intinya pembelajaran itu berpusat pada murid. Ini tadi adalah satu contoh bagaimana mempraktikkan bahwa pembelajaran itu berpusat dari murid. Kita diawali dengan bertanya kepada murid, apa sih yang dimaui oleh murid? Apa yang dimaui? Apa maunya? Di sini disampaikan untuk membentuk keyakinan individu siswa dan keyakinan kelompok, kemudian keyakinan kelas dan seterusnya keyakinan sekolah. Ini sebagai contoh ada pembelajaran yang bermuara atau berpusat pada murid atau pada siswa. Ini mungkin yang perlu kita sampaikan. Kemudian juga solusi pemecahan masalah yang disampaikan tadi kita kembalikan kepada siswa untuk menghindari supaya siswa itu tidak merasa dia sebagai orang yang dipersalahkan atau orang yang merasa terasing atau dijustifikasi atau dihukum orang hukuman, sehingga tidak ada dendam, tidak ada yang mengganjal di hati murid-murid kita. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan, kita bisa laksanakan. Kita mulai dari kelompok-kelompok kecil, dari individu siswa, kemudian ke kelompok yang paling kecil itu di kelas kita, karena kita masih di mata pelajaran, mungkin dimulai dari guru mata pelajaran, masing-masing guru mata pelajaran. Dan secara keseluruhan mungkin ini bisa diimbaskan nanti di upacara bendera. Kalau selama ini kita monoton, gurunya terus yang menjadi pembina upacara, setelah kita nanti siswa membuat keyakinan-keyakinan yang diyakini itu pilihannya, itu siswa kita ajak untuk merepresentasikan atau memaparkan keyakinan-keyakinan mereka itu di forum siswa. Kesempatannya tentu saja di hari di pas pelaksanaan upacara atau pada saat kita berkumpul hari Jumat, itu bisa dipresentasikan sehingga bisa menginspirasi siswa lain untuk berbuat yang sama atau yang lebih bagus dari itu. Mungkin itu sebagai, anggaplah itu kesimpulan, karena waktu kita sudah lewat 3 menit dan 2 menit baru. Nah, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Simpulannya ini kita belajar berpusat pada siswa,
dan kita coba praktikkan kegiatan ini, coba kita praktikkan dalam kehidupan belajar mengajar di sekolah kita. Salah satunya saya buka keran pintunya setelah siswa merumuskan keyakinannya, kemudian kita presentasikan, kita beri kesempatan untuk merepresentasikan di upacara, pada saat upacara atau di kegiatan hari Jumat. Tuh, barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Pak Ardi sudah memberi masukan pada kita untuk sama-sama belajar dan sama-sama merespon perkembangan dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kalau apa yang dipaparkan Pak Ardi tadi mungkin banyak yang perlu kita diskusikan karena waktu. Jadi lain kali kita bisa bincang-bincang kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Ardi pada tiga menit. Tidak kurang dari 3 menit, 2 menit. Saya tertarik sebenarnya dengan apa yang diberikan Pak Ardi pada hari ini ya, terutama untuk sekolah kita. Baik, terima kasih ya. Dan berkaitan yang disampaikan oleh Pak Ardi terhadap kita pada hari ini dengan 5 kontrol guru tadi, saya sebenarnya sangat tertarik. Apalagi kalau kita semua di sekolah ini hadir. Karena di sekolah sekarang kita lihat ya, penanganan kasus masalah siswa itu sekarang kadang-kadang kita ini tidak lagi terjadi pada satu guru mata pelajaran. Masalah ini terjadi pada guru mata pelajaran handaya dan contoh. Nah sekarang sudah ada penanganan kasus ini, kita keroyokan. Kadang-kadang di sekolah kita ini sudah muncul, kita lagi dalam kelas ngajar aja, penanganan kasus ada guru yang masuk ke kelas. Nah itulah saya harap dengan 5 kontrol guru ini, kalau bisa ya kita hadir semua saat ini. Karena ini sekarang proses penerapan masalah yang kita ingin terapkan seperti yang kata Pak Hadi tadi, 5 kontrol ini kalau di sekolah kita nggak ada kesana lagi sekarang ini, apalagi posisi sekarang terjadi di kelas. Kadang-kadang posisi kita mengajar, dalam keadaan mengajar, ada guru masuk yang marah-marah kayak gitu. Nah, jadi maunya kontrol 5 ini kalau bisa diterapkan untuk kita semua. Terima kasih, itu saya. Terima kasih Pak Alek. Bukan Pak Alek aja yang tertarik sebenarnya. Tadi sudah disampaikan. Kalau mau dikupas, ini memang permasalahan yang ada pada diri kita, terutama kaitannya dengan sekolah kita. Ada sebagian yang sudah melaksanakan, cuma tupoksinya masing-masing tadi. Jadi kecenderungannya memang harus ada komitmen bersama, duduk bersama, sehingga bisa masing-masing memahami, kan itu. Jadi mungkin lain waktu bisa dikupas lagi, diulang lagi, tapi khusus bukan CPG-nya Pak Hardi. Jadi nanti kewenangannya Pak Suprianto selaku pengendali sekolah ini. Ada waktu 1 hari khusus apa yang tentang kaitannya ini. Jadi apa yang disampaikan gagasan dan tiba Pak Hardi ini ternyata disambut baik oleh kawan-kawan yang ada di sekolah ini. Karena kalau hari ini nggak bisa karena waktu pas sekarang sudah pukul 11. Jadi ada persiapan untuk mengemas koper, pakaian dan sebagainya 5 menit kita pulang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat orang mancing, umpan yang ditebarkan Pak Hardi ke laut itu disambarikan hiu. Jadi jika selesai ini kan nanti mau tarik ke darat atau tetap di laut ya kembali ke kita. Kalau talinya putus ya ikan hiunya bebas leluasa ke laut lagi. Isi hati yang paling dalam telah diungkapkan oleh Pak Alek. Semoga hasilnya cepat hilang aja.